Ini Redmi 13, smartphone ataupun HP 1 jutaan terbaru dari Xiaomi sebagai penerus dari Redmi 12. HP ini udah di saya dari awal launching dijual di Indonesia ya, berarti sudah ada sekitar 3 bulan ya. Walaupun HP ini jarang ataupun tidak sering saya gunakan dan setelah 3 bulan peluncuran, apakah Redmi 13 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli? Temukan jawabannya dengan menonton video ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMD. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, ayo dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Dan untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Sebagai HP 1 jutaan, Redmi 13 hadir dengan material kaca membuat HP ini akan terlihat dan terasa premium serta glow up dengan finishing glossy. Khusus unit saya ini ya saya suka loh finishing back cover yang dihadirkan. Kalau saya lihat ini seperti kayak kita lagi di pinggir pantai yang baru saja tersapu air laut dipenuhi ataupun pantulan cahaya matahari. Bagian frame hadir dengan material plastik dengan interface ya kalau buat saya ini standar saja ya. Karena hanya membawa satu buah speaker dan satu mikrofon pada sisi bawah bersama dengan port USB Type-C untuk pengisian daya baterai serta transfer data melalui OTG. Bagusnya di sisi atas ini Redmi 13 masih memberikan port jack audio dan ear blaster sebagai pengganti remote barang-barang elektronik seperti AC, TV, dan sebagainya. Dengan membawa bodi tebalnya ini 8,33 mm dan bobotnya 205 gram selama saya menggunakan HP ini masih memberikan kesan yang solid di tangan serta saat saya gunakan dalam waktu yang lama juga masih memberikan kesan yang cukup nyaman. Melihat sisi depan selama penggunaan tidak ada yang saya keluhkan. Redmi 13 sudah terlihat kekinian dengan desain layar Punch Hole. Walaupun frame hitam yang mengelilingi layar ini terlihat cukup tebal ya, tapi ini tidak mengganggu kenyamanan visual saya saat saya menggunakan HP ini. Untuk kualitas layarnya benar-benar memberikan tampilan yang nyaman dari sisi visual. Layar seluas 6,79 inch memberikan tampilannya ini terlihat lapang ya dengan sudut pandang yang bagus, dipadu resolusi Full HD Plus dan panel ini IPS LCD. Membuat tampilan layar terlihat tajam dengan warna yang cerah ataupun tidak pucat. Tidak ketinggalan juga layar HP ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz membuat tampilannya ini terlihat halus walau saya hanya sekedar swipe layar. Layar Redmi 13 ini sudah support yang namanya multitouch 10 jari dan sudah bersertifikasi Widefine L1 membuat HP ini mampu menampilkan streaming film dari Netflix, HBO Go dan sebagainya pada kualitas HD. Untuk kecerahan layarnya ini maksimalnya 550 nits ya. Ini ya terbilang cukup mampu lah ya memberikan tampilan yang terlihat cukup jelas saat digunakan pada area outdoor siang hari. Mengenai perlindungan bodinya ini, Redmi 13 sudah bersertifikasi IP53 yang membuat HP ini tahan jika terkena cipratan air. Hal yang saya suka dari Redmi 13 ya, ini walaupun HP ini masuk kelas entry level ataupun di kelas bawah, Xiaomi itu tetap memberikan software yang terbaru, yaitu di mana Redmi 13 ini sudah berjalan ataupun menggunakan tampilan antarmuka Xiaomi HyperOS yang berjalan pada Android 14. Fitur-fitur yang dihadirkan ya kalau buat saya ini kategori cukup lengkap mulai dari adanya Raise to Wake Up atau bisa juga ada gestur juga tersedia. Tapi di HP ini masih absen yang namanya fitur multi window. Mengenai performa, Redmi 13 menjadi HP pertama di Indonesia yang menggunakan MediaTek Helio G91 dipadu CPU-nya octa-core, RAM 8 GB dengan pilihan storage-nya ini 128 dan 256 GB. Skor Antutu yang dihasilkan di angka 279 ribuan poin. Melihat performa yang dibawa Redmi 13 selama penggunaan saya hanya sekedar membuka aplikasi-aplikasi ringan ya seperti sosial media, nonton YouTube atau hanya sekedar membaca berita itu kategori terbilang bisa dijalankan dengan lancar ya. Itu benar-benar ketika aplikasinya itu sudah terbuka. Tapi di saat proses aplikasinya terbuka itu memang sih sedikit ini ada kayak jeda lah ya, semua sih tergantung aplikasinya jedanya ini agak lama ataupun agak cepat ya. Dan pernah juga saat saya lagi scroll-scroll aplikasi sosial media itu misalkan Instagram tiba-tiba itu kayak sebentar aja sih ya terjadi kayak nge-freeze ataupun frame drop. Kalau buat saya sih ini hal yang wajar dan selama penggunaan saya nggak mengganggu ya. Wajar saya bilang karena jenis storage yang digunakan Redmi 13 ini masih eMMC ya, bukan UFS.
Saat saya menggunakan HP ini untuk ngegame ini sih berdasarkan pengalaman saya termasuk kategori cukup bisa diandalkan, khususnya saat saya ngegame itu ya ini juga saran ya, mainkan game-game menengah ke bawah saja. Misalkan itu game yang sering saya mainkan Mobile Legend ya. Game tersebut pengaturan tertingginya itu bisa di frame rate dan grafiknya ini tinggi dan HD mode-nya juga aktif. Tapi saya lebih nyaman main game Mobile Legends ini pada pengaturan frame rate-nya tinggi, HD mode-nya aktif, tapi grafiknya saya turunkan ke sedang saja ya. Dengan settingan tersebut membuat kenyamanan bermain Mobile Legends ini benar-benar terasa banget ya dibandingkan grafik tinggi untuk menghindari terjadinya yang namanya game sering frame drop ataupun berjalan patah-patah. Selama main game ini pada pengaturan grafiknya sedang, rata-rata FPS yang saya dapatkan itu di atas 50-an poin. Demikian juga saat saya main game eFootball ya, saya lebih nyaman main game tersebut pada pengaturan grafik standar, bukan yang high, dan frame rate-nya 60 fps. Rata-rata FPS yang saya dapat itu di angka 55,6 poin. Salah satu bagian yang sangat diunggulkan dari Redmi 13 yaitu ada pada kamera utama yang di belakang ya. Yang dimana sebagai HP 1 jutaan Redmi 13 ini membawa resolusi kamera sebagai lensa utama itu terbilang kategori besar ya. 108 megapiksel ditemani lensa makro 2 megapiksel dan kamera depannya sendiri beresolusi 13 megapiksel. Fitur kamera yang dibawa juga ini kategori tergolong cukup lengkap, mulai dari timelapse dari kamera belakang bisa mengatur ISO dan shutter speed. Fitur timelapse juga bisa digunakan pada kamera depan, sama halnya pada mode night. Sayangnya Redmi 13 tidak disertakan fitur Pro pada fotonya dan perekaman videonya sebatas Full HD 30 fps. Kalau buat saya, kualitas kamera Redmi 13 terbilang mampu loh menghasilkan foto yang terlihat bagus di kondisi cahaya berlimpah dengan detailnya ini terbilang dapat dan warnanya cenderung mendekati natural. Dekat sensor kamera terbilang besar untuk HP 1 jutaan di 1/1,67 inch membuat kamera Redmi 13 ini terbilang mampu menghasilkan kualitas foto yang bagus untuk HP 1 jutaan ya di kondisi cahaya seadanya ataupun mendekati low light. Di mana fotonya itu masih terlihat terang dengan warnanya ini tidak pucat, walau detailnya ini akan hilang jika foto di kondisi low light. Tapi buat saya untuk HP 1 jutaan kualitas foto kamera belakang Redmi 13 di kondisi cahaya seadanya hingga ke low light ini masih kategori bagus. Ini hasil perekaman video kamera belakang Redmi 13 di resolusi Full HD 30 frame per second. Tidak ada pengaturan untuk mengaktifkan yang namanya stabilisasi ataupun EIS. Ya, kurang lebih seperti ini dia hasilnya. Hasil perekaman video dari kamera depannya sama-sama resolusi Full HD 30 frame per second. Ini mencoba untuk membelakangi matahari ya kurang lebih seperti ini. Dan saya kembali lagi seperti ini. Urusan daya tahan, Redmi 13 mengandalkan baterai 5030 mAh. Selama penggunaan saya, daya tahan baterai HP ini bukanlah yang terbilang hemat banget ya, tapi termasuk bisa diandalkan. Screen on time yang saya dapat ini 6 jam 41 menit. Jika saya gunakan main Mobile Legends 1 match selama 20 menit, kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 9%. Main eFootball 2 match sekitar 25 menit, kapasitas baterainya ini berkurang 8%.
Untuk mengisi baterainya sudah fast charging 33 watt. Mengisi baterai hingga penuh yang pernah saya dapat ini paling cepat ya, 1 jam 6 menit dengan kondisi mode pesawat aktif dan brightness-nya mentok kiri, serta aplikasi yang berjalan pada background-nya itu saya tutup semua. Sebagai info tambahannya, Redmi 13 ini sudah support yang namanya NFC. Sekarang masuk ke kesimpulan. Saya akui sebagai HP 1 jutaan, Redmi 13 memang merupakan smartphone yang glow up, terlihat premium berkat material kaca yang dihadirkan pada back cover ya. Dan yang saya suka juga, kualitas kamera belakang Redmi 13 benar-benar bagus untuk HP 1 jutaan. Dengan spesifikasi secara keseluruhan yang dihadirkan Redmi 13, ini smartphone yang pas untuk mendukung aktivitasmu dalam menggunakan smartphone tanpa kamu harus memikirkan ataupun kamu orangnya tidak digunakan untuk ngegame yang berat ya. Ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang beli. Yang artinya juga saya tetap berani merekomendasikan Redmi 13 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Dan apalagi ini juga harga jual ini sudah turun loh, 200 ribuan. Jadi ini sekarang harganya mulai dari 1,7 jutaan. Jika kamu berminat, nanti link penjualannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Itu saja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa like jika kamu suka video ini. Jika kamu punya pertanyaan, tulis saja pada kolom komentar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!